Selamat pagi adik-adik. Yang manis dan cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, keren semua. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kakak berdua di sini bisa berjumpa dengan adik-adik melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti ibadah? Pasti kak, tapi ingat ya kak, Ya. kalau mau ibadah itu harus bagaimana sih kak? Nah, harus bagaimana adik-adik? Yang pertama tentunya tentunya sudah mandi. Tuh. Ya. Yang kedua tentunya sudah berpakaian rapi. Yang ketiga duduk yang baik. Oke. Satu lagi kak, saya mau tanya. Yang keempat ada kak. Apa tuh? Harus mengikuti ibadah dengan sampai selesai. Terus ada lagi ternyata Alkitabnya ya, yang sudah bisa membaca Alkitabnya juga dibawa, dipegang. Wah, gitu kan. Kelihatan tuh kak, kayaknya belum ada Alkitab. Oh gitu ya. Dulu ya, yang belum bawa Alkitabnya, yang belum disiapkan. Coba. Iya, bagus, diambil. Ya. Sudah siap semuanya sepertinya ya. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk, kita akan menaikkan sebuah pujian, lipat tangan, tutup matanya karena kita mau berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Sekali lagi kita katakan lipat tangan, lipatlah tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji nama-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesusnya. Oh iya Kak Kiki. Ya. Saya punya ini. Apa ini? Ini kalau anak-anak bilang inilah hati, ya, hati. Nah, hati ini merah nih, ya. Ini menggambarkan ya kalau hati kita masih belum mengasihi Tuhan, belum cinta sama Tuhan, masih kotor, ya, penuh dengan hal-hal yang jahat. Tapi jangan khawatir, Tuhan bisa mengubah hati putih, jadi begini dong, jadi bersih, ya. Sama Oke. kakak. Ada lagunya Kak Kiki. Apa tuh lagunya? Nih, hatiku jadi baru. Ya, bisa ya adik-adik ya. Ada lagunya. Nah begini. Kemudian nanti kita terima Tuhan Yesus bisa mengubah hati kita putih seperti salju. Mantap. Ya. Kita jadi nyanyi sama-sama ya kak. Yuk. Hatiku jadi baru, hatiku jadi baru. Ku dapat hati baru dari Yesus Tuhanku. Hatiku jadi baru, oh puji-Mu. Hatiku jadi baru,
hati yang baru. Berarti Kak, kalau misalnya kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, berarti hati kita yang tadinya kotor Ya. jadi putih seperti baru ya Kak? Ya, Wah, ya. luar biasa. Ini seperti dosa yang merah seperti kirmisi akan diubahkan putih seperti salju. Demikian juga hati kita, ya, bukan warnanya yang berubah adik-adik ya, bukan warnanya, kaki di dalam tubuh kita berubah jadi putih kayak gitu, bukan ya. Tapi yang tadinya nakal gitu ya, yang tadinya suka berantem, yang tadinya apa ya, suka mencontek waktu kita sekolah ya, kemudian yang suka bicara kasar. Waduh. Tapi kayaknya kakak percaya deh, Kak Agustina. Kayaknya Ya. di adik-adik di rumah kayaknya nggak semuanya baik-baik deh. Amin, puji Tuhan Iya. ya, karena semuanya hatinya Sudah baru. karena Amin. semuanya sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan. Iya. Ada satu lagu lagi Kak Kiki. Wah, apa tuh? Yang bilang begini nih. Tentang hati lagi nggak? Tentang hati? Tentang hati sih enggak, tapi tentang perubahan juga. Wah, apa tuh Kak? Tentang Penasaran. perubahan ya. Nih lagunya, hidupku bukannya aku lagi. Ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Hidupnya di mana? Yesus hidup dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Wah, Tuhan Yesus kalau sudah hidup di dalam kita Kak, Ya. berarti kita nggak bersembarangan ya Kak? Oh. Itu ada ceritanya itu Kak. Oh, ada cerita firman Tuhan-nya? Ada cerita Oh. yang menceritakan bagaimana seseorang yang tadinya jahat, yang tadinya galak gitu ya, tapi kemudian dia berubah menjadi orang yang sangat baik. Yang tadinya dia tidak mencintai Tuhan Yesus, tidak sayang sama Tuhan Yesus, kemudian dia berubah menjadi orang yang sangat sayang sama Tuhan Yesus. Saya jadi penasaran loh. Nah, Ceritanya apa sih Kak Kak? Kiki mau dengar cerita? Aduh, mau banget. Adik-adik mau Adik-adik nggak? mau nggak dengerin cerita? Nah, kakak mau cerita nih hari ini tentang seseorang yang tadinya jahat, tadinya galak, tadinya tidak sayang sama Tuhan Yesus, tapi kemudian dia bisa berubah menjadi orang yang sangat sayang sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada orang ini. Dengar ceritanya ya adik-adik. Adik-adik duduknya jangan main-main lagi. Duduk yang baik, yang manis, siap-siap dengar cerita firman Tuhannya. Pada zaman dahulu, ada seseorang yang bernama Saulus. Saulus adalah orang yang tidak suka kepada anak-anak Tuhan. Saulus adalah orang yang tidak sayang, yang tidak cinta kepada Tuhan. Saulus tidak suka ada orang yang suka memuji Tuhan. Saulus tidak suka kepada orang yang suka pergi beribadah. Saulus bukan hanya tidak suka kepada orang-orang
kesayangan Tuhan. Bukan hanya Saulus tidak suka kepada anak-anak Tuhan, tetapi Saulus juga menangkap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Saulus menangkap dan memenjarakan orang-orang yang cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Saulus benci kepada orang-orang yang suka cinta kepada Tuhan Yesus. Saulus tidak suka. Saulus adalah orang yang jahat terhadap anak-anak Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan bila mendengar nama Saulus menjadi gentar. Saulus menangkap orang-orang yang suka memuji Tuhan, yang suka beribadah kepada Tuhan. Sampai suatu kali Saulus berencana akan menangkap anak-anak Tuhan dan memenjarakan mereka di kota Damsyik. Bukan itu saja, Saulus kemudian menemui imam-imam dan meminta surat pengantar, minta izin agar diperbolehkan untuk menangkap anak-anak Tuhan. Dan dengan semangat, Saulus yang sudah mendapat izin pergi ke Damsyik, satu kota. Dia pergi membawa beberapa orang tentara. Mereka pergi mengendarai kuda. Mereka dengan semangat dan semangat berkobar-kobar, karena mereka akan menangkap anak-anak Tuhan. Karena Saulus suka untuk jahat kepada anak-anak Tuhan. Ketika mereka sedang di perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba di perjalanan mereka dikejutkan oleh satu sinar yang begitu terang yang ada di hadapan Saulus. Saulus yang sedang mengendarai kudanya tiba-tiba terkejut. Kudanya berhenti dan terjatuh karena melihat terang itu. Sinar itu yang begitu terang. Semua tentara juga terjatuh karena mereka tidak kuasa untuk melihat sinar itu yang begitu terang. Bukan cuma terkejut melihat sinar itu saja. Dari sinar itu terdengarlah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus terkejut. Kenapa? Karena dia dengar suara. Dan suara itu menyebut namanya. Tetapi tidak ada orang yang terlihat. Maka bertanyalah Saulus di dalam ketakutannya itu. Siapakah engkau? Dan suara sinar itu kembali berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus terkejut, adik-adik. Kemudian ketika suara itu berhenti, sinar itu pun lenyap. Tapi apa yang terjadi? Ketika tentara-tentara yang lain sudah bisa bangun kembali, kuda-kuda juga sudah bisa berdiri kembali, Saulus tetap tidak bisa berdiri. Dan tentara-tentara menghampiri Saulus dan bertanya, "Apa yang terjadi, Saulus?" Ternyata Saulus mengalami kebutaan. Dan Saulus panik serta berkata-kata, "Saya tidak bisa melihat. Mata saya buta. Mata saya menjadi buta. Saya tidak bisa melihat." Lalu akhirnya Saulus dibantu oleh tentara-tentara itu masuk ke kota Damsyik dan tinggal di satu rumah. Saulus sangat sedih karena dia tidak bisa melihat. 3 hari lamanya Saulus tidak mau makan, tidak mau minum, karena dia begitu
sedih, dia begitu kaget, dia begitu takut. Apa yang dia alami kemarin itu sangat membuat dia takut dan gentar. Karena ternyata Tuhan Yesus itu ada dan hidup. Dia sudah mendengar suaranya. Dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di kota itu tinggal seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Satu kali ketika Ananias sedang berdoa, tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada Ananias. Ananias, anakku. Wah, Ananias tahu bahwa itu suara Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Ananias, pergilah ke satu rumah dan temuilah seorang yang bernama Saulus. Ketika Ananias mendengar perintah itu, Ananias terkejut karena dia tahu Saulus adalah orang yang sangat jahat. Saulus adalah orang yang suka menangkap anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan Ananias untuk menemui Saulus dan mendoakan Saulus. Ananias taat. Ananias pergi mencari dan menemui Saulus. Waktu Ananias datang, melihat Saulus sedang susah, badannya lemah. Kenapa? Karena 3 hari dia tidak mau makan, 3 hari dia sedih, 3 hari dia tidak bisa melihat. Lalu Ananias berkata, Saulus, saya Ananias, saya anak Tuhan, dan Tuhan sudah berbicara kepada saya. Saya harus mendoakan kamu supaya kamu sembuh dari butanya. Lalu Saulus dengan senang hati berkata, oh ya Pak Ananias, tolong saya. Ya, kemudian Ananias berdoa dan kepada Tuhan dan mendoakan Bapak Saulus. Apa yang terjadi? Ketika Bapak Ananias mendoakan Bapak Saulus, matanya tiba-tiba bisa melihat kembali. Saulus senang, Saulus bersukacita. Lalu dia mau makan. Karena kemarin 3 hari dia tidak bisa melihat, dia sedih, dia susah, dia takut, dan dia tidak mau makan. Apa yang terjadi adik-adik ketika Saulus sudah bisa melihat kembali? Apakah Saulus kembali menjadi menjadi orang yang jahat? Apakah Saulus kembali menjadi orang yang mau membunuh, menangkap anak-anak Tuhan? Ternyata tidak, adik-adik. Begitu Saulus sudah makan, Saulus berbicara kepada Ananias. Pak Ananias, sekarang saya bertobat. Saya mau jadi anak Tuhan. Saya mau dibaptis. Lalu Bapak Ananias membawa Saulus untuk dibaptis untuk menyatakan Saulus tidak mau hidup dalam kejahatannya. Saulus mau berubah. Saulus menjadi orang baru. Hatinya yang dulu jahat dirubah oleh Tuhan. Dan Saulus akhirnya berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Di situ Saulus banyak belajar tentang bagaimana mencintai Tuhan, sayang sama Tuhan. Dan kehidupan Saulus akhirnya sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Saulus akhirnya menjadi anak yang Tuhan Yesus sayang. Karena apa? Karena Saulus sudah berubah. Dan sejak Saulus berubah, orang memanggilnya menjadi Paulus. Ya, Saulus yang dulu
Kemudian setelah berubah menjadi orang baik, orang banyak lebih mengenal namanya dengan sebutan Paulus. Dan dia menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Demikian cerita pada pagi hari ini. Nah, begitu ceritanya Kak Kiki tentang pertobatan Saulus. Wah, ceritanya menarik sekali loh, Kak. Mudah-mudahan adik-adik di rumah juga menyimak dengan baik ya, adik-adik ya. Wah, kakak aja di sini juga menyimak dengan baik, apalagi adik-adik di rumah, Kak. Amin. Waduh. Nah, oh ya, Kak. Oh ya. Kak Kiki mau tanya nih. Kalau jadi anak Tuhan itu gampang apa susah sih, Kak? Menjadi anak Tuhan gampang. Oh. Hanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang agak sulit adalah jadi anak Tuhan itu harus berubah, Kak Kiki. Berubah kayak kepompong? Bukan kayak tadi Bapak Saulus iya. yang tadinya jahat berubah menjadi baik. Nah, menjadi baik ini kan tidak tiba-tiba, Kak Kiki. Ya, dari hari ke hari dia belajar terus. Bapak Saulus yang tadinya cepat marah, sekarang kalau dia mau marah dia tahan gitu, jadinya dia terbiasa untuk tidak cepat marah. Nah, mungkin sama kayak adik-adik di rumah. Kalau yang biasanya suka berantem gitu ya, kan suka tuh kalau mainannya direbut gitu ya, atau kakinya keinjak nggak sengaja kan gitu ya, suka main pukul gitu ya. Lu sih gitu. Nah, iya gitu Kak Kiki. Tapi kalau dia mau menjadi anak Tuhan, berarti nggak boleh lagi. Nah, benar. Harus berubah. Iya, Tadinya kalau misalnya keinjak dia suka pukul, sakit tahu. Sekarang pas jadi anak Tuhan, dia waktu diinjak, aduh maaf, ya udah nggak apa-apa. Nah, gitu kalau ya, orang udah minta maaf harus dimaafkan. Terus juga ada nih Kak Kiki yang gampang ya, misalnya nih males kebaktian. Kan sekarang di rumah loh, padahal kebaktiannya gampang loh, nggak harus ke gereja. Tapi Kak, kalau misalnya jadi anak Tuhan kan tadinya yang malas ke gereja kan sekarang jadi suka ke gereja. Misalnya nggak ada gereja pasti kan ikut ibadahnya online. Nah, itu dia. Kalau menjadi anak Tuhan harus berubah. Yang tadinya malas untuk kebaktian, malas untuk ibadah. Ingat ya, kita mau belajar sayang sama Tuhan. Jadi ibadahnya harus rajin setiap hari Minggu. Jam 10.30 udah siap-siap. Justru sebelum 10.30 ya. Udah harus siap ya Kak. Udah mandi, udah segala macam. Yang seperti tadi tuh ya. Jadi jangan antar aja deh gitu. Nah, biasanya gini Kak, kalau misalnya orang ini disuruh, "Ayo mandi, mau kebaktian." Nah, kadang suka nangis. Enggak, ntar aja, aku lagi males, lagi ada nonton film." Gimana tuh Kak? Nah, filmnya ditunda dulu gitu Kak Kiki, nanti aja gitu ya. Karena untuk menjadi anak Tuhan kita harus berubah menjadi baik ya. Berubah menjadi anak yang manis gitu. Kalau gitu saya sangat diberkati Kak. Amin. Saya jadi tahu ternyata anak Tuhan itu harus berubah menjadi lebih baik. Nah, sama Kak Kiki, kita guru-guru juga belajar terus setiap hari untuk menjadi anak lebih baik ya. Tuhan ya. Setiap hari terus belajar. Oh iya, saya nggak boleh cepat marah, saya tidak boleh berbicara kasar, saya tidak boleh membuat sedih hati Tuhan. Iya, gitu, betul. Ya, kan ketika terima Tuhan, hatiku sudah dirubah. Jadi baru. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Hidupku bukannya aku lagi. Ya. Habis ini kita mau dengar ayat hafalan nih, ya. Yuk. Sama adik-adik di rumah ya Kak? Yes. Yuk adik-adik, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalannya beda antara kelas besar dan kelas kecil. Nah, coba disimak ayat hafalannya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Galatia 2 ayat 20. Ayo cepat-cepat dibuka Alkitabnya, cari Galatia 2 ayat 20. Ayo, siapa yang sudah dapat? Oke, buat adik-adik yang bisa hafal sampai habis, hebat. Tapi kalau buat adik-adik yang tidak terlalu hafal, tidak apa-apa. Cukup ambil di bagian A-nya saja. Dan ayat hafalan kita ini terbagi dua ya. Yang agak panjang itu untuk kelas besar, dan yang agak pendek untuk kelas kecil. Yuk kita berlatih bersama. Kali ini untuk kelas besar dulu ya. Ayat hafalan kita terambil dari Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi. Oke. Ayat hafalan kita terambil dari Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana? Bisa? Oke, sekarang untuk kelas kecil ya. Untuk kelas kecil alamatnya sama, cuman lebih pendek, yaitu kata-katanya Kristus hidup di dalam aku. Oke, kita berlatih? Oke. Ayat hafalan kita terambil dari Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Sekali lagi. Oke. Ayat hafalan kita terambil dari Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Bisa ya? Ya, kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa. Oh ya, ingat ya adik-adik, kirim ayat hafalannya sebelum hari Kamis. Maksimal hari Kamis kita tunggu, supaya ayat hafalannya dapat ditampilkan di ibadah berikutnya. Sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya. Shalom. Bagaimana adik-adik? Ayat hafalannya mudah bukan? Nah, kalau adik-adik mau berubah ya, harus lebih rajin dalam menghafal ayat hafalan. Dan oh ya juga Kak Kiki, ayat hafalan itu dikirim paling lambat hari Kamis. Oh. Ya, supaya bisa ditayangkan pada ibadah berikutnya. Oh iya Kak, gitu. ayat hafalan itu juga Kak, kalau boleh kita belajar jangan membaca ya Kak, Ya. tetapi kita harus hafal. Tapi luar biasa ya adik-adik yang setiap kali mengirim ayat hafalan. Kita kasih jempol deh ya. Semuanya pinter-pinter, biar semakin hari semakin pintar lagi, semakin baik lagi. Ngomong-ngomong, Ya. kita sudah selesai Ya. kebaktiannya Ya, adik-adik. selesai. Iya, nanti minggu depan dilanjutkan kembali dengan Ceritanya pasti lebih menarik loh Kak. oh pastinya ya. Oke. Nah adik-adik, kita mau akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat berkat sepanjang ibadah pada hari ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya adik-adik ikut kakak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh belajar melihat bagaimana Bapak Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Bapak Paulus yang tadinya jahat berubah menjadi satu pribadi yang sangat baik. Tuhan, kami juga mau menjadi anak yang baik. Kami juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Karena kami sayang Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Tuhan tolong berkati negara kami supaya negara kami bisa melewati masa pandemi ini dengan kasih sayang Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati semua teman-teman saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, cuci tangan. Pakai masker. Cuci tangannya pakai sabun. Oh, pakai sabun ya, betul. Pakai Terus pakai masker. air mengalir. Ya. Kemudian kalau keluar pakai masker. 2 lapis katanya. Ya, kalau dirasa tidak perlu juga tidak perlu keluar rumah ya adik-adik. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Mazmur 31 ayatnya yang ke-15. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan, diusahakan manusia mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Terima kasih. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Amin. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Amin. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin.
Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Amin. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yohanes Aneh 1 1 ayat ayat 3. 3. Segala Segala sesuatu itu dijadikan jadikan oleh Dia. boleh iya. Amin. Amin. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku mau membacakan ayat hafalan. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput, lagi hewan dan tumbuhan-tumbuhan untuk dibahasi manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin. Mazmur 104 ayat ayat 14. Engkau Yang yang menumbuhkan membesar rumput Rumput. hewan bagi hewan dan dan tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan untuk untuk diusahakan diusahakan manusia manusia yang yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. dalam tanah. Amin. Yohanes 1 Mama ayat 3. Ayat 3. Segala sesuatu segala sesuatu dijadikan dijadikan oleh Dia. oleh Dia. Amin.